Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah cinta yang akan datang. Jadi reading ini khusus buat kamu yang single dan akan aku lihatkan nanti siapakah dia, bagaimana pergerakannya, dan juga ciri-cirinya dia. Tanpa berlama-lama kita langsung aja. Di depan kamu sudah ada 3 gambar. Silakan kamu pilih satu gambar mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu, mana di antara ketiga ini yang paling menggetarkan hati kamu. Apakah gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Kalau kamu sudah menentukan gambar pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, akan aku lihatkan dulu ya di sini siapa dia, ciri-cirinya dia seperti apa ya. Di sini kita lihat cinta yang akan datang kepada kamu. Ada the Judgment, ada Ten of Swords. Di sini sebelum kamu mengharapkan kehadiran dia, akan lebih baik kalau kamu di sini benar-benar sudah lepas dari siapapun. Misalnya dari mantan pacar kamu yang mungkin sampai sekarang masih kamu harap-harapkan untuk dia kembali lagi, atau di sini seseorang yang kamu harap-harapkan untuk menyatakan cintanya kepada kamu tapi dia masih belum ada pergerakan. Lepaskan aja semuanya. Karena di sini kalau aku lihat setelah kamu selesai dengan segala harapan-harapan yang sebenarnya kamu tahu sudah waktunya kamu move on, baru setelah itu kamu akan bisa menemukan cinta yang baru. Dan di sini kalau aku lihat ciri-ciri dia adalah kemungkinan besar dia sudah pernah suka sama kamu, tapi kondisi kamu itu sudah punya pasangan, atau sebaliknya. Di sini dia sudah punya pasangan dulu gitu ya, tapi kemudian suatu hal terjadi sehingga pisah, baru setelah itu dia memulai hubungannya dengan kamu. Tapi di sini selesainya tuh bener-bener selesai. Jadi bukan sebuah pelarian kayak datang kepada kamu hanya sebagai pelampiasan aja karena dia baru patah hati, enggak. Tapi di sini dia bener-bener udah selesai, baru setelah itu dia melihat kamu sebagai seseorang yang dia rasa bisa lebih nyaman gitu untuk membangun sebuah kisah cinta. Kalau kelihat kayak gitu, jadi ya demikian. Makanya di sini kalau kamu masih ada kemelekatan, masih ada rasa-rasa yang berharap gitu ya pada seseorang, coba lebih mengikhlaskan kondisi itu supaya dia bisa lebih mudah datang kepada kamu. Karena di sini salah satu poinnya adalah tolong yang sudah selesai ya selesai gitu. Kemudian poin lainnya setelah di sini bisa dia yang selesai dengan pasangannya atau kamu yang selesai dengan pasangan kamu. Setelah itu aku lihat baru dia benar-benar datang untuk semakin berani menunjukkan perasaannya kepada kamu. Jadi dua kondisi yang suram ini, tiba-tiba dia ketemu kamu atau mungkin semakin dalam kenal sama kamu, semakin tumbuh perasaan sukanya dia. Memang sih di sini bentuk nawarnya masih kuncup ya, belum benar-benar mekar, tapi di sini dia sudah mulai bisa merasakan tanda-tanda bahwa dia semakin nyaman sama kamu, bahwa dia merasa bersama dengan kamu ada banyak hal tentang hidup itu yang semakin optimis, semakin bahagia. Dan di sini berapapun usia kamu dan dia seperti merasa muda lagi gitu ya. Jadi meskipun mungkin kamu sekarang sudah menuju ke 30 tahun, tapi ketika bersama dengan dia tuh kayak lebih ada energi anak muda yang optimis, yang penuh dengan semangat untuk mengejar impian seperti itu. Jadi itu energi yang bisa kamu rasakan ketika bersama dengan dia ya. Di sini bisa kulihat juga dia adalah orang yang sangat cerdas, sangat strategis. Cara dia mendekati kamu mungkin sangat berbeda dengan kebanyakan orang, tapi caranya dia unik sesuai dengan kepribadian kamu atau sesuai dengan apa yang memang kamu suka dari proses pendekatan tersebut. Kalau aku lihat kayak gitu sih di sini. Jadi ya keberanian dia yang kelihatan gitu movementnya. Jadi dia tipikal orang yang kalau dia maju untuk menyatakan perasaan suka, ya dia terang-terangan akan menunjukkan. Jadi bukan tipikal yang pakai kode atau mungkin sinyal-sinyal, enggak. Dia bener-bener menunjukkan pergerakannya dari chattingnya, dari cara dia manggil kamu. Mungkin dia memanggil kamu dengan sebutan tertentu yang unik, yang lucu gitu. Itu kelihatan banget lah di sini pergerakan dia. Dan kalau aku bilang juga di sini dari siapa dianya ini, dia adalah orang yang bisa aku bilang penuh dengan perhatian, penuh dengan rasa cinta kasih. Jadi perhatian di sini bukan perhatian yang caper seperti orang yang memang lagi pingin kenal atau pingin deket ya, tapi lebih kepada secara bakat lahir dia memang punya kebaikan hati. Aku lihat di sini.
Jadi dia tipikal orang yang selalu ingin hadir kalau misalnya orang yang dia sayang lagi ada masalah, lagi terluka, atau mungkin di sini dia membantu lebih banyak orang, orang-orang di sekitar dia, atau mungkin orang-orang yang sedang ada di zona peperangan seperti itu. Dan dia di sini karena punya kebaikan hati, ke orang yang jauh aja dia peduli, apalagi dengan orang yang dia harapkan untuk membangun sebuah kisah cinta. Jadi aku rasa di sini perhatian dia banyak sih, tapi perhatian dia di sini tulus. Jadi bukan sekedar karena pingin deket sama kamu, tapi benar-benar tulus, kayak dia peduli sama kamu. Sharing dan caring, dia suka berbagi cerita, berbagi hadiah mungkin, atau mungkin berbagi hal-hal yang seru dengan kamu. Dengan asumsi dia pingin kamu tuh nyaman. Ada Ace of Cups. Ya, aku rasa di sini memang kamu dan dia akan memulai sebuah hal yang indah memang. Sesuatu yang lebih ke arah romansa, ke arah yang ya berdebar-debar lagi, memulai sebuah fase dimana ingin mengumpulkan banyak foto-foto bersama berdua, atau video-video di mana kamu dan dia lagi ke tempat yang seru, hangout bareng, atau mungkin ngobrol di cafe mana, kayak gitulah. Jadi memang intensitas dia tujuannya memang ke arah romansa. Dan di sini Ace of Cups nggak cuma mengenai cinta kasih atau romansa sih. Ini juga bisa bercerita mengenai intuisi. Intuisi dia akan membawa dia kepada kamu, dan aku rasa intuisi kamu pun akan mengatakan bahwa dia suka lo sama kamu, dia baik lo sama kamu, dia tulus lo sama kamu, kayak gitu. Dari perasaan kamu terasa, dan dari pergerakan dia pun kelihatan gitu loh. Dari cara dia tutur katanya, cara dia menghargai kamu, cara dia memperlakukan kamu tuh kelihatan banget gitu ya, sopan, dan memang udah kelihatan lah sinyal-sinyal, bukan sinyal sih, pergerakan dia yang tegas banget mengenai perasaannya kepada kamu. Kemudian poin lain mengenai bagaimana pergerakan dia kepada kamu, cara-cara seperti apa yang dia lakukan untuk mendekati kamu ya, untuk ya meraih simpati kamu lah. The Hermit, aku lihat di sini dia sangat dewasa ya, makanya karena kedewasaan dia ini, kalau misalnya di sini dia adalah orang yang masih punya pasangan gitu ya, dia bener-bener selesai dulu gitu. Dan sebaliknya kalau misalnya kamu masih punya pasangan, ketika dia jatuh hati sama kamu, dia menunggu kamu bener-bener putus, bener-bener selesai, bener-bener move on, baru memulai proses pendekatan dengan kamu gitu loh. Jadi kedewasaan dia di arah itu. Dan di sini kalau aku bilang sih dia punya kebaikan hati ya. Ini tumben banget ada deck tarot yang The Hermit-nya itu lagi senyum, ceria, funny gitu ya. Aku rasa di sini dia serius dengan perasaannya kepada kamu, dengan niatannya kepada kamu, tapi cara dia mendekati kamu tuh tidak seserius itu, tidak sekaku itu gitu. Jadi tetap menyenangkan, dia tetap membuat kamu nyaman. Karena ada ya orang-orang yang melakukan pendekatan tapi creepy atau serem, tapi dia kayak dibawa santai, dibawa relax gitu. Dan ketika kamu terlihat kayak nggak nyaman, dia oh ya sudah gitu, stop dulu. Baru setelah itu mungkin besok lanjut lagi ngobrolnya, kayak gitu sih. Dia dewasa ya dengan banyak hal. Kemungkinan besar dia di sini pergerakannya sopan ya, tipikalnya sopan, nggak aneh-aneh, nggak macem-macem. Dibanding teman-temannya, dia jauh lebih dewasa pemikirannya, terutama ketika lagi ada masalah, ketika dia harus menghadapi situasi yang berat gitu. Ada The Priestess. Jadi selain kedewasaan sikap atau sisi perfeksionisnya itu, dia di sini adalah orang yang akan memperlakukan kamu dengan sangat baik. Ini semakin mengkonfirmasi dia tipikal orang yang sopan. Dia akan sopan memperlakukan kamu, dari pemilihan kata-katanya, dari mungkin dia nggak sembarangan megang-megang kamu gitu ya, yang seperti itulah. Dan di sini dia akan menghargai pasangannya, atau mungkin lebih tepatnya dia lebih menyukai tipikal yang dia suka adalah laki-laki atau perempuan yang bisa menjaga sikap, menjaga attitude. Kalau perempuan, dia lebih menyukai perempuan yang kalau berpenampilan itu sopan. Jadi mungkin di sini mungkin pakaiannya nggak seketat itu, nggak semini itu gitu. Itu yang diharapkan, dan bisa membawa sikap lah. Kalau misalnya lagi sama dia ya santai. Kalau misalnya dia nanti ngenalin kamu ke keluarganya, ya diharapkan penampilan kamu, tata bahasa kamu sesuai gitu dengan mungkin keluarganya udah tua-tua gitu sih. Lebih dari itu, dia cerdas banget sih aku lihat di sini. Dan dia punya sisi misterius. Dia bukan orang yang suka mengumbar kehidupan privasinya di sosial media. Bukan karena dia nggak cinta kamu ya,
Kalau kamu tipe kalian apa-apa posting, berdua posting, makan posting, dia kelihatannya tidak demikian. Sekali lagi, kalau dia nggak terlalu sering memposting hubungannya dengan kamu, bukan berarti dia nggak sayang atau menyembunyikan beberapa hal, enggak, karena emang dia tipikal yang kurang nyaman sih sebetulnya untuk mengumbar kehidupan private. Knight of Swords, ini ada peningkatan ya dari Page menuju Knight. Dia selalu ingin melindungi kamu, dia selalu ingin hadirnya itu bermakna buat kamu. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada masalah apapun itu, dia tuh berharap bahwa kamu itu bisa percaya ke dia buat cerita, sekedar curhat, sekedar meringankan beban kamu, ataupun kayak aku lagi ada masalah nih begini-begini, menurut kamu aku enaknya gimana ya gitu. Jadi kayak dia dilibatkan untuk membantu kamu mengatasi berbagai hal gitu loh. Jadi dia tuh kayak, oh aku akan membantu kamu gitu, dengan sudut pandangnya, dengan pemikiran-pemikiran dia, dengan pengalaman dia gitu loh. Dia akan semaksimal mungkin gimana caranya membantu kamu dengan ide-idenya gitu juga bisa. Jadi terutama karena di sini emang dia itu punya bakat lahir itu ingin berbagi, sharing, membantu. Wah, itu dia akan senang banget kalau dia bisa berguna gitu buat kamu. Apalagi kalau nanti kamu kayak, makasih ya kamu udah bantuin aku, masalahku selesai karena kamu ngasih ide yang bagus itu gitu. Itu sih. Jadi ya kalau misalnya kamu emang pengen cerita ke dia, cerita aja. Dia di sini tipikal orang yang mungkin ya, kemungkinan besar di sini bahasa cintanya quality time. Jadi dia tuh agak sulit kalau misalnya jauh dari kamu. Dia di sini agak sedih atau mungkin bener-bener kepikiran kalau misalnya kamu itu mengabaikan dia. Kamu tuh cuek, kamu dingin, kamu nggak respon, kamu terlihat tidak peduli gitu. Ya mungkin kamu emang lagi sibuk, atau mungkin kamu dan dia emang lagi ada berantem tipis gitu ya. Tapi bagi dia, daripada kamu mendiamkan dia, daripada kamu mengabaikan dia, mending kamu ngomong aja. Kalau misalnya kamu lagi marah gitu ya, bilang aja gitu, iya aku sebenarnya marah sama kamu karena begini begitu gitu, cerita aja. Dia lebih baik deh begitu kan, daripada kamu diemin tanpa alasan yang jelas. Dia tuh kayak, loh kenapa kok kamu nggak respon, kok kamu nggak hangat seperti biasa gitu. Dia di sini kelihatannya punya trauma ya, mengenai ditinggalkan, mengenai diabaikan, entah mengenai kisah cintanya atau mungkin bagaimana orang tua dia mendidik dia. Kalau dia sering ditinggal orang tuanya, ya mungkin ini luka kecil yang dia nggak mau kalau pasangan dia nanti mengabaikan dia gitu. Kayak merasa kesepian, merasa ditinggal gitu, dia sangat-sangat tidak nyaman. Itu sih. Dan mungkin dia akan memperlakukan kamu yang sebaliknya, kayak karena dia merasa nggak enak buat kesepian dan diabaikan, dia nggak mau mengabaikan kamu gitu. Queen of Cups di sini energi femininnya, dia ingin menjaga kamu dengan cinta yang sangat banyak, memanjakan kamu, memastikan bahwa kamu akan baik-baik aja ketika bersama dengan dia. Dia di sini sangat banyak empatinya kepada kamu. Dia bisa sangat memahami apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan gitu. Dan dia bisa menempatkan dirinya, kalau kamu lagi sedih, kamu cerita kayak, iya aku lagi sedih begini-begini. Dia tuh nggak ngejudge kayak, halah gitu doang sedih, enggak. Tapi dia kayak, oke, aku bisa memahami apa yang kamu rasa, sini aku peluk biar kamu nyaman gitu. Itu sih cara dia untuk membuktikan bahwa dia ini serius sama kamu. Jadi memang kebaikan hatinya luar biasa, terutama kepada kamu yang dia harapkan nanti akan menjadi pasangannya gitu ya. Dan aku mau lihat poin-poin lain mengenai dia. Ada trust. Situasi ini akan memanggilmu untuk memiliki keyakinan. Jadi kalau sekarang kamu kan single nih ceritanya, atau mungkin kamu merasa, aduh orang yang aku suka ternyata masih pacaran gitu kan, ternyata suka sama orang lain, tetaplah punya harapan. Bisa aja orang yang kamu tunggu itu memang nanti akan datang kepada kamu, atau mungkin akan hadir orang lain, orang baru yang bisa jadi lebih sesuai atau mungkin lebih cocok buat kamu. Jadi tetaplah memiliki keyakinan bahwa dia akan hadir buat kamu gitu ya. Ada passion, izinkan hati dan jiwa kamu untuk menyanyikan lagu-lagu cinta yang membahagiakan. Jadi di sini aku rasa kamu dan dia akan menjadi pasangan yang sama-sama menikmati momen ini gitu loh. Kemungkinan kamu dan dia sama-sama romantis atau salah satunya, sehingga di sini nggak cuma sekedar bucin ya, tapi bener-bener passion atau semangat gairah yang ingin agar kalian atau kamu dan dia ini sama-sama
menjadi pasangan yang baik, pasangan yang sama-sama berjuang, pasangan yang sama-sama seimbang gitu loh, value-nya, harapannya, goal kedepannya kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan di sini kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang sedekat dan sehangat ini. Kemudian aman untuk kamu untuk jatuh cinta lagi tuh. Jadi buka hati kamu untuk memberikan dan menerima apa yang memang akan semesta berikan kepada kamu, energi cinta yang sangat besar. Jadi kalau memang kamu di sini sedang dalam masa move on, sedang dalam masa melepas kemelekatan dari orang-orang lama, maka teruslah berjuang untuk sampai kamu lepas gitu ya, dan siap menerima orang baru, siap membuka hati kamu untuk cinta yang lebih mature, lebih positif sih di sini kelihatannya, mudah-mudahan ya, aminin. Kemudian poin-poin lain mengenai dia, aku memilih orang yang salah. Kemungkinan besar kalau misalnya di sini dia adalah orang yang sudah jadian ya, penyebab selesainya hubungan dia karena mungkin perbedaan visi misi, atau mungkin merasa di awal suka baik, ternyata lama-lama kok kelihatan toksiknya, kelihatan nggak nyamannya gitu loh. Jadi dia di sini kayak menyesali atau mungkin kayak berduka pada kondisi dia pernah memilih orang yang salah. Makanya di sini dia mungkin butuh waktu untuk move on dulu sebelum dia benar-benar datang kepada kamu, karena dia benar-benar terluka banget gitu loh mengenai kisah cinta yang terjadi sebelum dengan kamu. Kemudian di sini aku mendengar gosip tentang kamu. Kalau misalnya kamu dan dia ini datang dari lingkungan yang deket-deket aja, di lingkungan yang sama gitu ya, kemungkinan dia pernah mendengar gosip tentang kamu. Tapi aku rasa di sini gosip itu kan bisa sesuatu yang positif atau negatif ya, walaupun memang banyaknya negatif sih. Cuma di sini ketika dia sudah yakin dengan kamu, aku rasa gosip apapun yang hadir tentang kamu, dia ingin menilai kamu dari interaksi langsung gitu loh. Jadi bukan dari apa yang orang lain bicarakan tentang kamu, tapi dari interaksi dia kepada kamu, baru dia akan menilai kamu. Oh ternyata gosip negatif tentang kamu tuh nggak bener kok gitu. Jadi dia di sini nggak gampang menilai kamu dari apa yang dibicarakan orang lain, tapi dia akan membuktikan langsung dengan interaksi gitu ya. Aku merencanakan melamar kamu. Jadi di sini memang energinya dia sangat besar untuk hal-hal yang sudah lebih serius dibandingkan sekedar pacaran aja. Jadi jangan kaget kalau misalnya di awal-awal jadian itu dia sudah ada obrolan, aku tuh pingin serius gitu ya mengenai hubungan kita, sebenarnya bukan untuk main-main aja, tapi memang ku persiapkan untuk lamaran atau mungkin untuk pernikahan kayak gitu. Karena memang energinya dia sudah sedewasa itu, berapapun usia dia, mau usia dia masih 22, 24, tapi kalau memang dia sudah punya kesiapan dan kedewasaan untuk menuju ke pernikahan, ya dia akan berani dan sudah menyiapkan banyak hal gitu. Selain itu aku mau lihat ciri-ciri dia lainnya dari hobi atau mungkin pekerjaan dia ya. Aku akan ambil beberapa. Dia di sini tidak suka ngaret ya. Dia kalau misalnya janjian jam 7, maka pastikan jam 7 kamu udah hadir atau sudah siap. I love you. Aku rasa di sini selain tadi bahasa cinta dia apa ya, aku bilang quality time, kemungkinannya di sini bahasa cinta lain dia adalah word affirmation atau kata-kata pujian, kata-kata cinta. Itu bisa aku bilang salah satu bahasa cintanya dia. Bulan Agustus menjadi bulan penting buat kamu, bisa bulan kelahiran, bulan pertemuan, bulan penyatuan, bulan pernikahan juga bisa kalau pada akhirnya dia adalah jodoh kamu ya. Di sini aku lihat dia adalah orang yang karena dia sangat cerdas ya dan strategis, jadi di sini dia tuh sangat jago untuk debat, sangat jago untuk kayak ngomong di depan banyak orang gitu loh. Jadi public speakingnya dia bagus. Jadi bukan tipikal orang yang malu-malu kalau disuruh maju ya dia maju gitu buat menyampaikan ide atau aspirasinya. Di sini dia punya teman dari berbagai latar belakang. Dia tidak menilai orang dari agama atau suku atau warna kulit, tapi dari kebaikan hati. Karena memang dia terlahir dengan misi seperti itu ya, kedamaian jiwa sepertinya. Ya, ini mengkonfirmasi dia adalah orang yang tidak suka ngaret, nggak suka orang yang suka terlambat. Dia sangat on time, tepat waktu. Di sini sangat mungkin dia adalah orang yang punya pekerjaan freelancer, atau mungkin dia lebih sering kerja dari rumah atau mungkin dari kafe, dari manapun. Jadi lebih suka pekerjaan yang tidak mengikat waktu gitu ya. Tapi dia bekerja ya.
bukan yang males-malesan. Kemudian 3 kartu lainnya, dia kalau makan kelihatannya nggak pilih-pilih, dia sangat suka masakan rumahan. Iya, di sini mengkonfirmasi lagi kalau dia di sini bahasa cintanya lebih kepada kata-kata pujian, kata-kata cinta, kata-kata romantis gitu. Di sini kemungkinan besar dia sedang dalam masa penurunan berat badan atau sebaliknya meningkatkan berat badannya dia. Jadi kalau kamu akan mendukung dia, dia akan seneng sih untuk proses menuju kesehatan yang lebih baik gitu ya. Gitu. Dan aku mau lihat di sini dari charm zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Taurus, Gemini, Scorpio, Cancer, Pisces, Aquarius. Lalu unsur nama kamu atau dia E, A, I, R, V, M, K, F, Z, U, D, X. Ini bisa mantan pacar atau orang lama yang nggak pernah pacaran tapi sekarang tiba-tiba ada rasa gitu. Atau di sini ada angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, 12, 10, 7, 15, 25, 23, 19, 6 lagi, dan 30. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai cinta yang akan datang buat kamu. Semoga banyak afirmasi positif yang benar-benar hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar kedua, akan aku lihatkan di sini cinta yang akan datang kepada kamu ya. Untuk poin pertama akan aku lihatkan dulu siapakah dia ya. Kita mulai bersama. Ada Page of Cups, ada The Star. Dia di sini adalah orang yang sangat manis, sangat baik hati, sangat romantis, lumayan bucin ke kamu. Bahasa cinta dia kemungkinan besarnya giving gift ya, ngasih hadiah gitu kepada kamu. Di sini bisa aku bilang usianya masih sangat muda, 20-25 atau mungkin di bawah itu sih justru. Tapi di sini intinya berapapun usia dia sih, dia punya semangat anak muda. Jadi semangat dia, kegigihan dia, cara bicaranya gitu, atau lagu-lagu yang dia suka lebih ke lagu-lagu anak muda gitu sih. Tapi lebih dari itu dia di sini punya keseriusan ya mengenai perasaannya kepada kamu. Cakep, lumayan cakep, laki-laki atau perempuan dia cakep di sini. Kalau aku lihat ketika dia ketemu kamu, kemungkinan besar di sini cinta pandangan pertama. Jadi dia tuh sudah punya ekspektasi, aku kalau punya pacar atau aku kalau punya pasangan, pinginnya yang begini, begini, begini. Nah dia melihat tuh poin-poin itu dia temukan di kamu. Jadi segala hal yang sudah dia impikan pada akhirnya bisa dia temukan di kamu. Jadi makanya di sini bisa aku bilang dia adalah orang yang akan bergerak duluan ke kamu. Kemungkinan besar dia yang jatuh cinta duluan kepada kamu. Jadi kamu jangan kaget kalau misalnya ya dia di sini ada malu-malunya, tapi ya bergeraklah kepada kamu gitu. Jadi nggak cuma sekedar diem aja, ada pergerakan dia yang cukup jelas aku lihat di sini mengenai perasaannya. Dan rasa yang dia rasakan di hatinya ketika dia kenal sama kamu, ngobrol banyak sama kamu, sampai dia bener-bener merasa, oh kamulah orang yang selama ini sudah kutunggu, ternyata ada gitu. Jadi nggak sekedar apa yang dia impikan. Dan itu membuat dia semakin bersemangat sih untuk mendapatkan kamu, cinta kamu, perhatian kamu, dan membangun kisah yang indah gitu. Jadi di sini dia emang sangat-sangat manis sih kalau aku lihat ya. Nine of Swords, dia ini saking sayangnya sama kamu, saking besarnya harapan dia bahwa dia sangat ingin cintanya dia diterima oleh kamu. Dia sangat ingin kamu itu bisa bener-bener menjadi partnernya, jadi pasangannya yang saling membahagiakan, saling berjuang, saling punya tujuan yang sama. Dia sangat berharap itu, dia sangat berharap cintanya itu berbalas. Sampai kadang kalau misalnya kamu lama gak ngebalas chattingnya atau mungkin kamu mengabaikan dia tuh kayak kepikiran banget. Bahkan saking kepikirannya sampai dia susah tidur, kayak apa aku salah ngomong ya, apa aku salah berbuat ya, apakah dia nggak suka sama aku ya, kalau cintaku ditolak gimana gitu-gitulah.
Jadi dia cukup cemas bahwa kamu tidak suka sama dia. Kenapa ya? Seperti aku bilang tadi, harapan dia kepada kamu tuh besar banget gitu. Kayak menemukan harta karun gitulah rasanya. Seperti menang undian. Seperti itu. Jadi ya wajar kalau dia cemas. Bahkan aku rasa di sini ada hari-hari dia dimana dia bener-bener nggak bisa tidur sama sekali gitu. Walaupun mungkin besoknya dia harus kerja atau harus ngantor. Five of Pentacles, iya sih di sini aku rasa dia tipikal orang yang sekali lagi selain karena harapan dia kepada kamu itu besar, dia di sini memang tidak nyaman diabaikan. Dia itu macam-macam sih penyebabnya. Dia itu sangat nggak nyaman diabaikan sama kamu. Bisa jadi luka masa kecilnya, kalau misalnya dia datang dari keluarga yang kurang harmonis atau bahkan orang tuanya berpisah. Atau mungkin orang tuanya kerjanya jauh gitu ya, di luar kota, luar negeri, sehingga dia merasakan betapa nggak enaknya diabaikan, ditinggalkan sendirian gitu loh. Makanya ketika dia mendewasa dan menemukan harapan-harapan mengenai pasangan, pacar, calon jodoh, dia tuh kayak tolong jangan abaikan saya, tolong adalah untuk saya gitu. Tapi bukan berarti dia di sini mengemis cinta ya, bukan. Tapi ada rasa nggak aman kalau dia di sini kayak diabaikan sama kamu, atau mungkin kamunya diem, kamunya silent treatment. Itu dia bener-bener tersiksa. Dia tuh merasa lebih baik kamu tuh ya udah marah-marah aja sekalian daripada kamu tuh diem sama aku gitu. Kayak gitu tipikalnya. Kelihatannya di sini dia agak malu-malu ya. Gemes sih, lucu, agak malu-malu ketika dia menghadapi kamu. Kadang dia tuh sapa nggak ya gitu. Jadi ya karena mungkin masih muda ya, atau mungkin pengalaman kisah cintanya nggak sebanyak itu, atau bisa jadi kamu adalah pacar pertamanya dia, makanya di sini dia masih banyak mikirnya, banyak canggungnya gitu. Itu sih, jadi mohon dipahami kalau nanti kamu ketemu dengan seseorang yang kadang canggung, kadang awkward gitu ya. Ya mungkin pengalaman kisah cinta atau pacaran dia nggak sebanyak kamu, atau mungkin ini baru pertama kali dia melakukan movement mengenai perasaannya. Tapi harapan dia pingin bahagia sama kamu. Dia selain harapan yang optimis yang ingin dia capai, ya intinya dia pingin kamu nyaman. Dia pingin kamu itu bisa juga merasakan perasaan yang sama seperti dia. Dia di sini kan bahagia banget ya, menemukan kamu. Dia pun pingin kamu tuh bahagia gitu loh ketika menemukan dia. Jadi dia di sini nggak kepingin jatuh cinta sendirian memang. Dan dia memang besar harapannya ketika bersama dengan kamu tuh kayak hari-harinya semakin hangat, hari-harinya semakin penuh dengan cerita-cerita seru gitu. Sangat mungkin sih kalau kartu The Sun dari deck tarot ini bahasa cinta dia sentuhan fisik atau physical touch, bisa juga quality time. Jadi pingin selalu ada, terutama karena memang dia di sini tipikalnya agak sedih atau sedih banget kalau misalnya lagi jauh sama kamu, nggak dapat kabar dari kamu gitu. Sedih banget kalau kamu abaikan ya. Lalu aku melihat dari bagaimana pergerakan dia kepada kamu, cara-cara yang dia lakukan untuk mendapatkan hati kamu. Six of Coins. Di sini dia bisa aku bilang dia sangat baik hati, dia sangat peduli, dia sangat ingin sekali lagi ada keseimbangan antara kamu dan dia. Dia di sini pingin kamu juga bahagia gitu loh dengan apa yang dia usahakan mengenai memulai sebuah kisah bersama dengan kamu. Dan di sini kalau aku lihat, kalau misalnya kamu memberi cinta 9, dia akan ngasih 10. Kalau kamu di sini ngasih perhatian 8, dia akan ngasih 10 gitu. Atau bahkan seimbang lah. Dia ngasih kamu kamu ngasih dia 8, dia akan ngasih 8, 8,5, 9 gitu. Dia nggak mau lebih kurang mengenai apa yang sudah kamu berikan, sudah kamu rencanakan. Kalau misalnya dia melihat kamu lebih positif, dia akan semakin ingin lebih positif gitu mengenai kehidupan. Gitu sih. Keseimbangan ya di sini, kesuksesan juga. Justice, aku rasa di sini ada dua kemungkinan. Pertama, dia tipikal orang yang sangat menjunjung tinggi, sangat bagi dia komitmen itu penting. Bagi dia kesetiaan itu penting dalam sebuah kisah cinta. Jadi dia sangat berharap, dia akan sangat mengusahakan itu, dan dia sangat berharap kamu pun juga punya energi itu, komitmen dan kesetiaan, karena bagi dia itu bukti cinta.
Yang kedua, sangat mungkin kalau misalnya kamu dan dia merasakan koneksi yang sangat dalam, kayak kamu merasa sangat akrab sama dia walaupun mungkin baru ketemu sebentar, ada kemungkinan kamu dan dia terhubung past life. Dan pertemuan ini berhubungan dengan karmik antara kamu dan dia. Kemungkinan ya, nggak selalu semua orang, tapi ada kemungkinannya demikian. Jadi ya coba kamu lihat. Lebih dari itu semua, karena di sini aku melihat ada 2 neraca atau timbangan. Jadi di sini sih sekali lagi mengkonfirmasi bahwa dia sangat ingin keseimbangan gitu loh dalam hubungan cinta ini. Dia nggak mau kayak aku sudah ngasih kamu perhatian, cinta dan sebagainya, kesetiaan, tapi kok kamu malah mencurangi aku. Itu dia nggak mau gitu loh. Jadi kalau misalnya aku memperlakukan kamu dengan baik, maka tolong baiklah kepada aku. Kalau aku setia sama kamu, tolong setialah ke aku. Gitu di sini. Jadi ya seimbang lah gitu loh. Karena kalau misalnya dia di sini merasa aku sudah setia, tapi kok kamu di sini malah sering tebar pesona ke lawan jenis, itu dia kayak berpikir kayak apakah iya dia tercipta buat saya gitu sih. Ya, tipikalnya memang seperti itu ya. Seven of Wands, walaupun mungkin terlihat tuntutan dia itu agak berat mengenai keseimbangan banyak hal, tapi di sini dia akan menjadi orang yang paling melindungi kamu, paling menjaga kamu, paling ada di barisan terdepan kalau misalnya kamu disakiti orang lain. Dia di sini sangat ingin bener-bener kamu tuh nyaman dan aman bersama dengan dia. Dan di sini dia membawa energi kemandirian yang sangat besar sih kalau aku bilang. Jadi dia di sini bukan tipikal anak yang manja ke orang tuanya. Maksudnya manja pingin dibeli ini tuh lebih ke ayo kita sudah dewasa, kita harus berjuang untuk masa depan kita, lebih ke itu. Dan dia tipikal orang yang kalau dia sudah meyakini sesuatu, maka dia akan bertahan dan berjalan di jalannya. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang gak setuju mengenai hubungan ini, bahkan orang tuanya pun, tapi dia akan membuktikan bahwa hubungan ini sangat layak untuk diperjuangkan, dan dia merasa kamu pun sangat layak untuk diperjuangkan gitu loh. Sampai nanti pihak-pihak yang tidak setuju itu diharapkan bisa memberi restu atau setuju pada hubungan ini. Jadi aku rasa memang di sini perjuangan dia sangat besar ya mengenai harapannya kepada kamu. Jadi di sini dia nggak cuma berharap, tapi bener-bener memberi bukti dari perjuangan yang dia berikan. Six of Swords, dia di sini pelan-pelan aja jalannya, tapi kayak menuju tujuan. Jadi di sini kalau kamu adalah orang yang berharap hari ini kenal, 2 minggu lagi jadian, 2 bulan kemudian menikah, kemungkinan dia bukan tipikal yang seperti itu. Di sini dia ingin pelan-pelan mengenali kamu, karakter kamu, emosi kamu, gaya hidup kamu, bagaimana kamu mungkin mengatur keuangan, keluarga kamu, sahabat-sahabat kamu. Dia sangat menilai sih di sini. Karena aku rasa walaupun mungkin di sini dia agak kekanak-kanakan, tapi sebenarnya dia punya kedewasaan sikap kalau aku lihat. Sekali lagi dia sangat ingin hubungan yang benar-benar serius, makanya di sini dia nggak mau salah pilih. Makanya ya nikmatin aja lah perjalanan ini. Dia di sini ingin kamu juga menikmati segala hal yang dilalui, ngobrolnya, ngedate-nya, jalan-jalannya, bertukar pikirannya, seperti itu. Ada King of Swords. Kalau dia sudah bekerja atau mungkin menempuh pendidikan, dia akan semakin serius kalau aku lihat. Terutama kalau dia memang sudah membawa energi ke pernikahan ya, terutamanya. Dia semakin menjadi orang yang bertanggung jawab ketika dia bersama dengan kamu, semakin disiplin, semakin mengerti kedepannya dia harus gimana. Kalau dia adalah laki-laki, dia mengerti kedepannya kalau emang pengen serius sama kamu, maka dia harus jadi orang yang bertanggung jawab akan kamu. Dan di sini dia akan mengusahakan semaksimal yang dia bisa. Dia butuh ketegasan di hubungan ini. Kalau iya, kalau enggak gitu. Dia nggak mau status hubungan yang mengambang, kayak dekat tapi nggak ada status pacaran, itu dia nggak bisa gitu loh. Jadi dia kalau kamu terima aku ya terima, kalau nggak tolak aja nggak apa-apa gitu. Dia tipikalnya yang kayak gitu sih. Dan ya mudah-mudahan sih kamu juga tipikal yang bisa seperti itu ya. Aku mau lihat poin-poin lainnya lagi tentang dia.
kebalik. Ada soulmate. Selain energi mengenai karmik yang tadi terbaca, kemungkinan memang di sini banyak banget ya yang terhubung dengan spiritual connection. Bisa soulmate, twin flame, karmik, atau mungkin kamu dan dia memang di sini ada janji jiwa atau pelajaran jiwa yang harus diselesaikan atau mungkin diproses di kehidupan yang sekarang. Jadi kamu merasa sangat akrab sama dia, kamu bisa membaca pikirannya, kamu bisa menebak isi hatinya. Kemungkinan besar sih kamu berarti terhubung di past life. Kamu dan dia pernah bersama di kehidupan sebelumnya, entah sebagai sahabat, pasangan, anak dan orang tua, apapun itu gitu. Tapi mudah-mudahan sih soulmate ya. Mudah-mudahan mayoritas di sini soulmate. Selanjutnya, let your friends help you. Izinkan teman kamu menolong kamu. Bisa saja di sini perkenalan kamu dan dia dimulai dari sahabat-sahabat kamu. Jadi mungkin sahabat kamu, aku punya temen nih, lagi single, mau nggak aku kenalin gitu. Jadi ada kemungkinan ke arah sana. Jadi jangan ragu kalau misalnya teman kamu ngajak kamu kumpul-kumpul, atau ada yang ngenalin kamu ke saudaranya, teman lamanya kayak gitu. Karena bisa saja jalan cinta kamu dimulai dari siapa? Teman-teman kamu sendiri ya. Kemudian you deserve love. Kalau misalnya kamu di sini sudah cukup lama single, sudah cukup lama sendiri, atau mungkin kamu pernah di sebuah hubungan cinta yang kurang baik atau toksik, yang membuat kamu ngerasa apakah aku layak untuk dicintai, apakah aku layak untuk jatuh cinta lagi? Iya, kamu sangat layak, kamu sangat berharga, kamu sangat pantas mendapatkan cinta yang lebih baik, dan mudah-mudahan itu bisa kamu dapatkan bersama dengan dia. Kamu di sini luar biasa. Dan aku rasa dia nanti akan sangat memuji dan memuja kamu. Kayak kamu tuh cantik, kamu tuh baik, kamu tuh pinter gitu loh. Dia akan membangun sisi optimis kamu. Jadi pelan-pelan membuat kamu melepas energi pesimis dan gak percaya diri kamu. Bersama dengan dia aku rasa kamu akan semakin hari semakin optimis ya tentang hidup dan kisah cinta kamu. Aku bertingkah seperti player karena aku merasa takut. Jadi di sini mungkin kamu ngerasa kamu mah player, atau mungkin kamu mah playboy gitu ya. Tapi sebenarnya bukan karena dia pingin gonta-ganti pasangan, enggak sih. Mungkin kamu melihat teman-teman dia banyak, teman-teman lawan jenis dia banyak. Tapi sebenarnya bukan karena dia playboy sih. Kelihatannya memang hatinya dia tuh kosong. Kemungkinan besar memang dia di sini mungkin sejak kecil kayak nggak deket dengan orang tuanya, atau mungkin orang tua yang dia harapkan selalu hadir untuk dia tuh jauh atau bahkan mungkin berpisah, sehingga dia membalas kekosongan hati di masa kecil atau masa remajanya dengan ya udah berteman dengan banyak orang gitu, terutama lawan jenis. Tapi intensitasnya bukan sebagai playboy atau f-boy ya, memang untuk mengisi kekosongan di hatinya aja. Aku ingin menjadi lebih baik ketika bersama dengan kamu. Jadi ada banyak perubahan positif yang dia alami, yang dia lakukan ketika bersama dengan kamu. Sekali lagi, dia di sini semakin mengerti tanggung jawabnya, semakin mengerti dia harus bagaimana, nggak manja-manja lagi, dan mengerti arti kemandirian. Aku lihat seperti itu ya. Ini adalah cinta pada pandangan pertama. Aku nggak perlu jelasin, kemungkinannya memang dialah yang jatuh cinta duluan sama kamu, mengkonfirmasi kartu yang tadi sudah aku jelaskan di awal. Kemudian aku mau lihat ciri-cirinya dia, dari bisa hobi atau pekerjaan dia, atau mungkin hal-hal lain ya. Aku mau lihat. Sangat mungkin dia di sini suka main game, atau mungkin di sini dia sangat suka perkembangan gadget, terutama HP ya. Lalu di sini dia kelihatannya bukan orang yang banyak ngomong, cukup pendiam. Tapi ketika bersama dengan kamu dia lebih rileks untuk bercerita apa aja. Dia di sini kemungkinan suka dengan musik, atau pekerjaan dia berhubungan dengan musik, atau bisa juga dia di sini punya genre musik tertentu. Entah mungkin dia suka jazz, atau dia suka musik-musik klasik, ya. Dia di sini sebenarnya tipikal family man, atau tipikal orang yang ingin membangun keluarga. Dia ingin menikah, dia ingin punya anak. Jadi kalau harapan kamu sama seperti dia, mudah-mudahan kalian cocok ya. Karena di masa sekarang kan banyak yang aku nggak pengen nikah, aku nggak pengen punya anak, tapi dia sebaliknya, dia tetap ingin menikah dan punya anak gitu harapannya. Kemungkinan dia suka ngemil cemilan-cemilan manis atau cemilan-cemilan gurih sih di sini.
Bisa jadi di sini kulitnya dia agak gelap, matanya dia gelap, atau rambutnya di sini gelap, atau ikal atau keriting. Dia di sini bisa aja punya pekerjaan di bidang yang berhubungan dengan kereta api atau MRT, KRL gitu ya, atau dia di sini memakai jasa kereta api untuk keseharian dia, untuk kerja atau mungkin apapun itu. Dia suka olahraga, entah tenis, basket atau olahraga lainnya. Beberapa kartu lainnya, satu lagi. Di sini dia cukup kreatif kalau kulihat. Mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan menggambar, melukis, bikin kartun, bikin kaligrafi, apapun itu. Kemungkinan kamu dan dia akan terhubung kisah cinta jarak jauh, beda kota, beda negara, sehingga kalau ketemu tuh harus pakai jasa pesawat. Satu lagi boleh ya, ini dia mungkin suka minum kopi atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kopi gitu. Kemudian dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Libra, Capricorn, Leo, Virgo, Aries, Sagittarius. Kalau zodiaknya nggak ada unsur nama kamu atau dia, Z, T, F, R, P, G, B, D, O, W, A, atau N. Angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 23, 5, 11, 16, 14, 21, 29, 4, 13, dan 18. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai cinta yang akan datang kepada kamu. Semoga banyak hal positif tentang dia yang dia ini cocok sama kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar ketiga, akan aku lihatkan di sini mengenai cinta yang akan datang kepada kamu. Untuk poin pertama akan aku lihatkan dulu siapa dia ya. Mungkin kamu sudah kenal atau bisa juga dia orang baru. Kita lihat bareng. Ada Two of Swords, ada The Fool. Kemungkinannya dia di sini sudah kenal kamu lumayan lama. Bisa aja dia teman lama kamu, mungkin teman sekolah dan teman lama lah. Yang bisa jadi antara kamu dan dia dulu nggak pernah ada perasaan cinta, tapi kemudian ketika kalian sama-sama mendewasa, sama-sama sudah berubah mengenai banyak hal, penampilan makin baik, tiba-tiba ada perasaan yang berbeda di hatinya dia tentang kamu. Tapi di sini aku lihat sih dia tuh kayak banyak banget pertimbangannya. Ya, mungkin dia takut kalau misalnya kamu akan nolak dia, atau mungkin dia merasa belum cukup pantas untuk kamu. Mungkin masih ada mindernya. Jadi di sini dia pertimbangannya cukup banyak, kayak maju nggak ya, deketin nggak ya, kenalan nggak ya gitu. Dan aku rasa dia butuh waktu beberapa hari atau cukup lama lah untuk meyakinkan perasaannya kepada kamu, kayak oke, aku akan maju. Itu tuh kayak butuh persiapan cukup lama gitu. Tapi aku lihat di sini dia akan punya keberanian kok untuk maju kepada kamu, menyapa kamu duluan. Jadi di sini bisa aku bilang kesimpulannya dia yang akan jatuh cinta duluan sama kamu. Jadi dia yang akan melakukan movement pertama. Dan ya di sini dia nanti akan berani buat maju ke kamu, ngobrol duluan, mungkin ngajak jalan duluan. Seperti itulah. Walaupun mungkin dia masih ada perasaan kayak, aduh, diterima nggak ya cintaku nanti. Tapi dia kayak, udah, apapun jawaban dia, aku akan maju dulu. Diterima syukur, ditolak ya udah nggak apa-apa gitu. Pada akhirnya berani sih di sini, karena aku lihat walaupun mungkin ada cukup perbedaan antara kamu dan dia ya, apapun itu, mungkin dari pendidikan atau mungkin pekerjaan atau mungkin background keluarga, tapi dia nggak bisa membohongi perasaannya lebih lama lagi bahwa dia memang suka sama kamu, dan dia nggak mau lagi tersiksa bahwa ada yang bergetar di dadanya dan dia pingin menyampaikan energi itu kepada kamu gitu. Ten of Pentacles. Di sini aku lihat pertama bisa jadi dia adalah orang yang punya keluarga harmonis, bisa aku bilang. Kalau pada akhirnya dia deket sama kamu, dia akan sangat senang mengenalkan kamu ke keluarganya, atau dia akan sangat bersemangat ketika kamu ngajak dia ketemu keluarga kamu. Di sini kalau dia teman lama kamu, misalnya ya, berarti kamu mungkin sudah kenal dengan keluarganya. Kemungkinan lebih dari itu semua, selain mengenai keluarga, Ten of Pentacles di sini
adalah kartu yang bercerita mengenai kestabilan, macam-macam, kestabilan emosi, kestabilan finansial, kestabilan lain-lainnya, kesetiaan, komitmen, gitu-gitu. Jadi kalau aku rasa sih di sini, walaupun mungkin awalnya dia merasa kayak, aduh aku pantas nggak ya buat maju kepada kamu, tapi aku rasa sebenarnya dia punya banyak hal yang bisa dia banggakan. Cuma mungkin dia agak minder aja. Tapi dia di sini membawa banyak energi kesetiaan sih, kesetiaan, komitmen, finansial juga, aminin kayak gitu. Dan backgroundnya aku rasa keluarga dia keluarga yang hangat sih. Aminin aja, semoga kalau misalnya dia adalah pacar kamu selanjutnya atau bahkan jodoh kamu, mudah-mudahan keluarga dia pun akan sangat senang akan kehadiran kamu, akan sayang juga sama kamu. Aminin. Karena aku rasa dengan diterimanya kamu di keluarga dia, itu akan semakin memudahkan, mudah-mudahan jalan cinta antara kamu dan dia gitu. Jadi aminin aja ya. Ada Six of Swords di sini. Dua kemungkinan sekali lagi. Pertama, bisa aja kamu dan dia di sini beda kota, beda negara, sehingga mungkin ketemunya itu harus berapa bulan sekali, dan yang mana berarti kamu dan dia harus membangun sistem rasa percaya dan menjaga kepercayaan. Untuk apa? Untuk tidak selingkuh, untuk tidak gampang tergoda seperti itu. Yang kedua, hubungan ini dia harapkan itu kayak pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu nyaman, kamu aman, dia nyaman dengan hubungan ini. Pelan-pelan berproses, nggak apa-apa. Tipikal dia tuh seperti itu. Dan walaupun pelan-pelan, tapi niatnya itu menuju goal atau kesuksesan yang dia harapkan, atau nanti yang akan kalian berdua harapkan, kemanapun itu gitu. Jadi walaupun di sini kelihatannya kamu dan dia punya mungkin background berbeda, mungkin cara pandang mengenai kehidupan berbeda, atau mungkin punya background pekerjaan atau pendidikan yang beda gitu ya. Mungkin yang satu di kedokteran, yang satu di akuntansi, tapi bisa saling menyatukan hati dengan tujuan yang sama. Jadi walaupun mungkin ada yang berbeda banget, tapi kalau sudah cinta masih sangat bisa diperjuangkan segala perbedaan tersebut. Jadi jangan terlalu takut mengenai itu ya. Nine of Pentacles. Pada akhirnya aku lihat dia akan menemukan optimisme dan rasa percaya diri itu. Makanya di sini aku lihat makin lama dia semakin nyaman sama kamu, dan dia sangat berharap kamu pun semakin nyaman sama dia. Dia sudah mulai relax, sudah nggak secanggung awal-awal dulu gitu. Jadi makin lama kamu melihat dia semakin cair obrolannya, semakin terlihat excited, semakin ngerti bagaimana cara memperlakukan kamu. Obrolan apa yang kamu suka dia sudah ngerti. Happy lah dia intinya di sini. Kamu bisa melihat dari senyum dia betapa dia bahagia ketika dia ketemu sama kamu. Terutama kalau misalnya kamu dan dia lagi beda kota, beda negara, itu dia happy banget kalau ketemu kamu. Senyum terus, sumringah banget gitu. Ya, jadi itu. Dan aku rasa di sini memang dia tipikal orang yang nggak aneh-aneh, nggak macam-macam. Dia nggak yang apa ya? Kamu harus begini-begini, kamu harus cantik, rambut kamu harus panjang. Dia nggak, dia dibawa santai aja, tapi dia membawa keseriusan bahwa dia sudah punya tujuan mau kemana gitu. Tinggal kamunya aja, tujuan kamu dan dia sama nggak gitu. Lebih dari itu dia ingin menikmati segala obrolannya, jalan-jalannya, dan aktivitas-aktivitas lain yang mungkin saling bertukar pikiran, makan bakso di mana, makan es krim di mana, kayak gitu. Jadi dia akan menikmati segala momen bersama dengan kamu kalau aku lihat gitu ya. Jadi aminin aja kalau emang itu harapan kamu. Kemudian di sini pergerakan dia kepada kamu apa, cara dia untuk mendekati kamu. Queen of Wands, dia di sini ambisius, bisa aku bilang. Kalau dia emang udah suka sama kamu, maka dia akan mengusahakan banyak cara, tapi cara-cara yang baik ya. Itu. Tapi dia di sini mengerti bahwa perasaan itu nggak bisa dipaksa. Dia bisa aja suka sama kamu, suka banget bahkan. Tapi kalau pada akhirnya kamu mungkin kayak, aku masih butuh waktu ya, misalnya aku masih butuh waktu katakanlah sebulan untuk lebih memahami atau memaknai kehadiran kamu di hidupku, maka dia mengerti, oke, aku nggak akan maksa kamu gitu. Tipikalnya nggak mau dipaksa, dan dia nggak akan maksa. Lebih dari itu, aku lihat dia punya kebaikan hati. Dia punya rasa optimis sebenarnya mengenai pendidikan, pekerjaan, karirnya. Dia sangat optimis dan sangat passionate banget. Jadi dia sangat bekerja keras, sangat disiplin,
sangat punya karakter yang kuat kalau aku bilang. Tapi dia agak ambiar ketika jatuh cinta, makanya mungkin di kantor dia oke, tapi ketika jatuh cinta dia jadi rada-rada bodoh gitu. Bukan bodoh gimana ya, tapi kayak bingung aku harus gimana gitu sih. Tapi itu sisi lucunya dia sih, gemes gitu ya. Ada Knight of Cups. Iya, dia di sini kemungkinannya yang romantis. Aku nggak tahu kamu di sini romantis apa enggak. Tapi kalau kamu suka diromantisin, dia akan meromantisin kamu. Entah dia akan ngasih kejutan-kejutan, ngasih kamu hadiah, ngasih kamu kartu cinta, yang seperti itu. Dan di sini dia itu sering kepikiran tentang kamu, sering bertanya-tanya kamu lagi ngapain. Apakah kamu di sini nyaman bersama dengan dia? Apakah dia membuat kamu semakin baik ke depannya kayak gitu. Jadi di sini pergerakan yang sangat hangat, sangat dekat. Dia sangat suka menatap mata kamu ketika ngobrol, saling berhadap-hadapan gitu. Dia sangat suka mendengar suara kamu ketika lagi video call. Pokoknya di sini dia sangat tentram hatinya ketika dia melihat, mendengar suara kamu peluk, kamu gandeng tangannya, itu dia happy-nya luar biasa gitu. Emang tipikalnya romantis ya, tipikal yang romantis banget sih di sini kalau aku lihat. Kemudian, iya sih, dia di sini membawa banyak optimisme, keceriaan. Kalau misalnya kamu tipikal orang yang mungkin merasa minder atau mungkin aku pantas nggak sih dicintai orang sebaik kamu gitu ya, aku rasa dia akan, iya kamu sangat layak dan pantas karena aku sayang sama kamu. Kamu luar biasa, kamu cantik, kamu cakep, kamu pintar, kamu sangat sopan, kamu di sini bla 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 gitu. Jadi dia akan membuat kamu merasa gitu. Kalau kamu perempuan, dia akan meratukan kamu. Kalau aku lihat. Dan apapun yang sedang kamu perjuangkan, entah pendidikan, entah karir, bisnis kamu, dia akan mendukung kamu. Mendukung dengan semangat, atau mungkin dia ikut membantu kamu. Misalnya kamu mau buka bisnis, dia bantuin kamu mungkin nge-packing barang-barang, atau mungkin menata display online shop kamu kayak gitu. Pokoknya dia membantu banget lah dari berbagai hal. Jadi jangan merasa kamu harus berjuang sendirian. Dia akan sangat senang kalau dilibatkan dalam berbagai hal aspek di hidup kamu. Entah sekedar curhat atau mungkin dalam hal-hal lain gitu ya. Karena apa? Dia di sini pingin kamu itu bahagia ketika bersama dengan dia. Dia tuh sedih kalau kamu sedih. Gitu sih. Ada the star di sini. Iya, harapan dia sangat besar ya. Di sini dia melihat kamu sebagai bintangnya. Berarti kamu adalah orang yang sudah lama dia nantikan, orang yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Ada banyak hal tentang kamu yang itu masuk ke dalam ekspektasi dia mengenai pacar. Dia tuh udah punya gambaran kayak, aku itu kalau misalnya punya pacar atau nanti punya istri, punya suami, pinginnya tuh yang begini. Ketemu, dia menemukan segala aspek itu di kamu. Mungkin dari fisik kamu sesuai dengan apa yang dia inginkan, dari kecerdasan kamu, kebaikan hati kamu, kesabaran kamu, itu kayak masuk semua gitu loh di ekspektasi dia. Makanya dia di awal-awal tuh kayak clueless, kayak aduh, orang sesempurna kamu dari sudut pandang dia, apakah bisa menerima aku kayak gitu. Tapi di sini dia akan mengusahakan banyak hal kok untuk menjaga hubungan ini, untuk optimis mengenai kemana ke depannya. Walaupun mungkin tadi aku bilang ya, kemungkinan ada perbedaan yang cukup signifikan antara kamu dan dia, tapi bagi dia semua hal bisa diusahakan, semua hal bisa diperjuangkan. Selama kamu dan dia berjuang bersama secara ya seimbang, aku rasa dia akan tetap, ayo kita bisa di hubungan ini gitu. Itu sih. Ada Page of Cups. Iya, di sini dia lumayan bucin, bisa aku bilang. Lumayan lumayan manja, lumayan clingy, susah jauh dari kamu. Kalau misalnya lagi beda kota, dia tuh kayak, ayo dong kabarin aku gitu, kamu lagi ngapain, mana lagi makan Indomie ya, fotoin dong, kayak gitu-gitu. Jadi ya ada manjanya, manja pingin disayang. Dan sering kepikiran tentang kamu. Kamu hari ini ngapain ya? Atau mungkin kamu lagi ngapain di sana? Apakah kamu mikirin aku? Sering banget dia kangen sama kamu. Kangen banget, terutama kalau kamu lagi sibuk, kalau kamu lagi beda kota. Pokoknya di sini dia sangat-sangat bucin lah. Bisa aku bilang dia jauh lebih bucin dibanding kamu.
gitu. Dan aku mau lihat beberapa poin lain mengenai dia ya. Ada retreat di sini. Kalau misalnya semua yang kujelaskan tadi adalah, aduh kak, aku tuh memang kepingin ketemu dengan orang yang seperti ini gitu ya, maka di sini poin penting untuk menarik energi dia agar dia hadir di hidup kamu, kamu diminta buat tenang hatinya. Jadi kalau misalnya kamu sekarang masih di fase masih ada trauma mengenai cinta, trauma mengenai pernikahan orang tua, masih sakit hati mengenai mantan, maka coba terima kondisinya, maafkan mereka, maafkan diri kamu, dan tenangkan hati kamu. Aku rasa dengan begitu baru kamu akan bisa merasakan hadirnya dia. Dan di sini kadang kamu nggak perlu terlalu membandingkan hidup kamu dengan orang lain, terutama kisah cinta kamu. Misalnya kamu sering banget online di sosial media atau mungkin ngeliat TikTok pasangan-pasangan yang kelihatan manis, romantis, bahagia gitu ya. Ya mungkin memang seperti itu mereka, tapi mereka juga pasti ada struggle-nya mengenai hubungan mereka. Maksudku di sini, kamu pun bisa kok membangun hubungan cinta yang indah, yang manis, romantis. Tapi jangan terlalu sering membanding-bandingkan. Takutnya nanti kamu malah minder atau ngerasa kayak, hubungan orang lain lebih indah dari hubungan aku. Jadi kamu gak menghargai hubungan kamu jadi gak menghargai usaha-usaha dia gitu loh. Jadi kamu boleh bersosial media, tapi jangan terlalu berpatokan pada hubungan cinta orang lain. Bangunlah kisah cinta kamu dengan apa yang bisa kalian berdua perjuangkan. Ada wedding di sini. Gini ya, ada kemungkinan memang dia ini sudah seserius itu mengenai pernikahan, karena sekali lagi dia membawa banyak energi komitmen, kesetiaan, keluarga, restu keluarga kayak gitu. Maka jangan kaget kalau misalnya hubungan ini bisa berkembang menjadi jodoh. Ya, ada kemungkinan demikian. Jadi jangan kaget kalau misalnya dia di awal-awal tuh sudah ngomongin tentang pingin nikah, pingin punya anak, pingin apa ini itu gitu. Karena memang dia sudah sesiap itu. Ada true love. Aku nggak perlu jelasin, tapi kemungkinan bisa jadi, aminin, mudah-mudahan dia adalah true love atau cinta sejatinya kamu yang memang sudah kamu tunggu. Jadi di sini yang menunggu hadirnya kamu nggak cuma dia, tapi mudah-mudahan dia adalah orang yang memang sudah kamu tunggu juga gitu ya. Poin lain mengenai dia, aku bisa memalsukan cintaku kepada orang lain tetapi tidak dengan kamu. Jadi maksudnya di sini dia bisa aja pura-pura jatuh cinta kalau ke orang lain, mungkin dicinta dia sebelum dengan kamu, tapi kalau sama kamu tuh nggak bisa. Dia bener-bener jatuh cinta, dia bener-bener ingin memperjuangkan. Bahkan di sini banyak yang aku akan menikahi kamu gitu, aku akan melamar kamu gitu. Jadi memang cintanya buat kamu tuh bener-bener cinta yang utuh, yang bener-bener dalam gitu koneksinya, dan akan sangat diperjuangkan. Kemudian di sini aku tidak bisa menjelaskan aksi atau apa yang sudah aku lakukan kepada kamu. Jadi kadang dia itu, karena dia di sini cukup bucin ya, dan kadang hopeless romantic. Jadi kadang dia tuh, aduh aku apa salah ngomong ya, aduh aku bodoh banget, ngapain aku ngomong kayak gitu di depan kamu gitu loh. Jadi kadang dia menyesali beberapa kata atau tindakan dia yang kayak, aduh goblok banget gitu. Tapi mungkin ini lebih di awal-awal jumpa ya, di awal-awal pendekatan, karena dia pingin kayak tampil sesempurna mungkin di depan kamu untuk menarik perhatian kamu. Makanya kalau ada kata-kata yang salah dikit aja dia tuh kayak gitu, menyesal. Terima kasih kamu mengajarkan aku mengenai cinta. Ya aku rasa di sini kalau memang energinya true love ya, kalian berdua akan saling mengajarkan arti cinta yang nggak cuma sekedar romantis, jalan-jalan berdua, update status berdua, tapi lebih dari itu. Kedalaman koneksi, saling memahami, komitmen, restu keluarga, berjuang bersama, itu yang mengindikasikan true love gitu ya. Aku mau lihat selebihnya mengenai hobi atau mungkin ciri-ciri lain yang lebih identik tentang dia. September bisa menjadi bulan penting kamu dan dia, bulan kelahiran, bulan pertemuan, bulan penyatuan, bulan menikah, aminin. September ceria ya. Dia sangat menjaga kebersihan tubuhnya. Jadi bisa aku bilang minimal dia bersih, rapi, wangi gitu. Dia di sini bisa jadi tinggal
atau mungkin kerja atau berasal dari kota kecil atau lebih kepada pedesaan yang sangat indah, pegunungan, hamparan hijau-hijau gitu ya. Jadi dia lebih suka suasana pegunungan. Di sini aku lihat dia lagi sangat bekerja keras mengenai keuangan. Di sini dia mungkin akan lembur, akan double job gitu ya. Untuk apa? Untuk nabung, untuk persiapan kemana? Pernikahan, rumah tangga. Di sini ada kemungkinan dia suka makanan-makanan Chinese. Kalau dia Muslim, dia Chinese food yang halal ya, entah dimsum, mie gitu, mie pangsit gitu-gitulah. Pokoknya Chinese food dia suka. Atau mungkin bidang usaha dia berhubungan dengan makanan. Bisa juga di sini makanan-makanan lebih ke western, spaghetti, pizza, steak gitu-gitu juga. Atau mungkin bidang usaha dia berhubungan dengan menu-menu tersebut, bisa jadi. Kutu buku, atau mungkin di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan buku, penerbitan, penulisan novel, atau mungkin dia emang pecinta buku ya. Bisa juga bidang pekerjaan dia berhubungan dengan anak-anak, bisa mengajar, atau mungkin dosen juga bisa sih. Tapi lebih ke anak-anak sih di sini, ya. Iya, dia di sini aku rasa memang berhubungan dengan energi yang sangat besar. True love bisa, atau mungkin memang takdirnya kamu ya ketemu sama dia. Di sini dia sangat penyayang. Dia di sini tipikal orang yang mau berbagi ke banyak orang, ke manusia, ke hewan, ke bumi. Dia mungkin akan sangat suka menyumbang ke orang-orang yang membutuhkan, ke korban perang. Jadi emang hatinya dia sangat tulus. Ya, cinta damai. Dari zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Leo, Aries, Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Virgo. Kalau zodiaknya nggak ada, ini unsur nama kamu atau unsur nama dia S, I, V, R, J, H, Y, L, K, M, U, W. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 18, 30, 9, 25, 28, 3, 16, 31, 29, dan 2. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai cinta yang akan datang kepada kamu. Semoga ada banyak hal positif yang nanti benar-benar akan datang kepada kamu, dan semoga dialah yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.